Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam sudah datang. La Mahdi ya illa Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Isa. Sunan Ibnu Majah, Darul Fikr, Jilid 2, halaman 362. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata, dan Dia akan membangkitkannya di tengah-tengah suatu golongan lain dari antara mereka, yang belum pernah bertemu dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah 62 ayat 3 sampai ayat 4. Zaman kerusakan akhlak dan rohani. Ada suatu nubuatan dalam Al-Quran bahwa akan datang suatu zaman yang manusia tidak pantas disebut sebagai manusia. Quran Surah Ad-Dahr, Surah 76 ayat 2. Karena hanya fisik mereka saja yang berwujud manusia, sedang hati mereka menyerupai hati syaitan. Sehingga akhlak dan rohani mereka mengalami kerusakan total. Pandangan hidup dan tingkah laku mereka telah melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga derajat mereka direndahkan. Quran Surah Atin, Surah 95 ayat 6. Bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, sebab mereka tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami kebenaran. Mereka diberi mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka diberi telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran. Quran Surah 7 ayat 180. Di antara mereka itu ada yang diibaratkan seperti kera yang hina. Quran Surah 7 ayat 167. Anjing kehausan yang suka menjulurkan lidahnya. Quran Surah 7 ayat 177. Dan babi. Quran Surah 5 ayat 61. Kerusakan akhlak dan rohani manusia seperti ini tidak hanya menimpa umat yang mengaku beragama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga menimpa umat yang mengaku beragama Islam. Hal yang menyedihkan dan mengerikan ini pernah juga dinubuatkan Nabi Muhammad di dalam hadis, yaitu sungguh umat ini akan menjadi kaum kera dan babi. Kanzul Umal, Juz 14, 38.739. Zaman yang sangat mengerikan ini mulai berlangsung sejak abad ke-4 Hijriyah dan titik terendahnya pada abad 13 Hijriyah. Quran Surah 32 ayat 6, atau abad 19 Masehi. Kerusakan akhlak dan rohani manusia ini dimulai dari bangsa-bangsa Eropa Barat dan Timur yang dalam kitab suci Al-Quran disebut Ya'juj wa Ma'juj. Quran Surah 18 ayat 95 dan Quran Surah 21 ayat 97. Kemudian secara berangsur-angsur umat Islam mengikuti jejak mereka. Setelah mereka meninggalkan hidayah Al-Quran, Quran Surah 25 ayat 31, dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah 9 ayat 67, sehingga genaplah nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa umatku akan meniru Bani Israel hingga kedua umat itu bagaikan sepasang terompah. Nubuat datangnya Imam Mahdi alaihi salam. Apabila umat manusia sudah mengalami kerusakan akhlak dan rohani yang sedemikian parah dan menyedihkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan seorang laki-laki dari umat Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengajak dan memimpin mereka kembali kepada ajaran Islam. Quran Surah 36 ayat 21. Yang dulu pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah 62 ayat 3-4. Beliau alaihi salam adalah seorang pria, yang dari pihak ibu keturunan dari Fatimah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari pihak ayah keturunan kaum Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut beliau akan muncul dari timur Damsyik. Beliau menggunakan nama Ahmad, salah satu dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada hakikat beliau dibangkitkan di dunia akhir zaman ini hanya semata-mata untuk menampakkan kembali wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, ajaran beliau adalah ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pria yang ditakdirkan menjadi mazhar, penampakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi gelar Imam Mahdi dan gelar Nabiullah Isa alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari An-Nasra dan Kanzul Umal, juz 14, 38656, Alamah Alauddin Ali Al-Mutaki bin Hisamuddin Al-Hindi, Chat. Muassisah Al-Risalah, Beirut, Libanon 1989. Pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin agar berbaiat kepada Imam Mahdi alaihi salam. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaum muslimin apabila Imam Mahdi atau Nabiullah Isa alaihi salam sudah datang, maka orang yang telah mengetahuinya wajib baiat kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Artinya, maka apabila kamu sekalian mengetahuinya, Imam Mahdi, maka berbaiatlah kamu kepadanya, meskipun kamu merangkak di atas salju, karena ia Khalifatullah, Al-Mahdi. Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari Sauban Ra dan Kanzul Umal, juz 14, hadis nomor 38658, Alamah Alauddin Ali Al-Mutaki bin Hisamuddin Al-Hindi, cetakan Muassisah Al-Risalah, Beirut, Libanon 1989. Beliau, alaihi salam, adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, agar umat Islam bersatu kembali dalam satu jamaah yang dipimpin oleh seorang imam yang telah dijanjikan, yaitu khalifah bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Quran Surah 24 ayat 56. Adapun figur Imam Mahdi atau Nabiullah Isa alaihi salam yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lain adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam dari Qadian. Sebagaimana pengakuan beliau alaihi salam, فأنا ذلك النور والمجدد المأمور والعبد المنصور والمهدي المعهود والمسيح الموعود. Artinya, maka, akulah cahaya itu, Mujadid yang mendapat perintah, seorang hamba yang ditolong, Al-Mahdi yang dijanjikan dan Al-Masih yang dijanjikan. Al-Khutbah Al-Ilhamiyah, halaman 50-51. Persatuan dan persaudaraan umat Islam. Ketika Imam Mahdi dibangkitkan, kaum muslimin telah pecah menjadi berpuluh-puluh firqah, yang dalam suatu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan 73 firqah. Kanzul Umal, Juz 1060, Alamah Alauddin Ali Al-Mutaki bin Hisamuddin Al-Hindi, cetakan Muassisah Al-Risalah, Beirut, Libanon 1989. Demikian pula umat beragama selain Islam juga terpecah menjadi 70 lebih. Pendek kata, umat manusia pada saat itu terkotak-kotak dalam agama, firqah, kebangsaan, kasta, ekonomi dan lain sebagainya yang memicu kepada permusuhan, penindasan dan peperangan yang hanya mengakibatkan kesengsaraan hidup mereka sendiri, bagaikan neraka diturunkan ke dunia ini. Semua ini disebabkan oleh ulah manusia yang melanggar ajaran agama yang telah disampaikan para nabi mereka. Teristimewa melanggar ajaran agama Islam yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik karena sengaja atau terpaksa yang disebabkan oleh rasa takut dan ketidakpahaman mereka sendiri. Maka dari itu datangnya Imam Mahdi alaihi salam adalah suatu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar di akhir zaman ini. Karena beliau diutus ke dunia ini untuk membawa dan menghidangkan nikmat-nikmat rohani serta contoh akhlak yang mulia dan sopan santun yang dapat menghidup suburkan iman dan amal soleh. Serta mampu mempersatukan umat manusia, sehingga mereka berdiri tegak di atas tauhid. Al-Istiftah, halaman 45. Sebab persatuan dan persaudaraan umat manusia yang sebenarnya hanya dapat diwujudkan melalui para nabi, Quran Surah 24 ayat 56. Dan para khalifah penggantinya, Quran Surah 24 ayat 56. Maka dari itu para nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi gelar Imam Mahdi,
Quran Surah 21 ayat 74. Nama jamaah Imam Mahdi, alaihi salam. Jamaah kaum muslimin yang telah didirikan oleh Imam Mahdi alaihi salam zaman akhir ini diberi nama Jamaah Islam Ahmadiyah. Kata jamaah diambil dari nubuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan akan ada jamaah yang selamat di saat umat Islam terpecah menjadi 73 firqah. Kanzul Umal, Juz 1/1061, Kanzul Umal, Juz 1/1060, Alamah, Alauddin Ali Al-Mutaki bin Hisamuddin Al-Hindi, cetakan Muassisah Al-Risalah, Beirut, Libanon 1989, dan Ahmadiyah diambil dari nama atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinubuatkan Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran Surah Asy-Syaff, Quran Surah 61 ayat 7. Perintah mengambil bayat pada awal bulan Desember tahun 1888 Masehi, bertepatan dengan tahun 1305 Hijriah sebagai awal berdirinya kembali Khilafat Islam. Tahun berdirinya khilafat ini telah diisyaratkan oleh jumlah nilai huruf yang terdapat pada kalimat la yastakhlifanaum. Quran Surah 24 ayat 56. Artinya, sungguh iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka khalifah. Secara rinci kalimat itu terdiri dari huruf-huruf yang nilainya menurut Kamus Al-Munjid, halaman 1, adalah sebagai berikut. Lam sama dengan 30, Ya sama dengan 10, Sin sama dengan 60, Ta sama dengan 400, Jim sama dengan 600, Lam sama dengan 30, Fa sama dengan 80, Nun sama dengan 50, Hamzah sama dengan 5. Mim sama dengan 40. Jumlah nilai huruf dalam kalimat di atas ada 1305. Jumlah ini sesuai dengan jumlah angka tahun 1305 Hijriah, yaitu tahun turunnya wahyu yang menyuruh Imam Mahdi alaihi salam agar menyelenggarakan penerimaan bayat. Tahun ini bertepatan dengan tahun 1888 Masehi. Maka belangko pernyataan bayat beliau tulis pada tanggal 12 Januari tahun 1889 Masehi dan bayat pertama beliau selenggarakan pada tanggal 23 Maret tahun 1889 di kota Ludhiana, India. Maka sejak saat itulah Jamaah Islam Ahmadiyah dinyatakan telah berdiri sebagai khilafat Islam di zaman akhir ini. Alasan bayat pertama diselenggarakan di Ludhiana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Isa mencari Dajjal hingga ia menemuinya di Babulut, Sahih Muslim, bab 52 nomor 2138. Ludi adalah berasal dari bahasa Hindi, Ludhiana, artinya pintu atau jalan terobosan dan pintu, jalan ini digunakan misi Kristen untuk mendapatkan kemenangan bagi misi mereka. Kisah singkat berdirinya kota tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis bulan November tahun 1834 Masehi, seorang pendeta J.S. Lorey tiba di kota itu dan ia mendirikan markas pertama misionaris Kristen di Punjab yang waktu itu belum ada seorang pun yang beragama Kristen. Kemudian pada bulan Desember tahun 1835, pendeta John Newton dan James Wilson bersama istri mereka tiba di kota itu. Lalu mereka mendirikan gereja Kristen yang pertama di Punjab 1837 Masehi, dan dari sinilah penyebaran misi Kristen dikomando. Maka dari itu Imam Mahdi atau Nabiullah Isa alaihi salam dari umat Islam ini memilih kota tersebut untuk dijadikan tempat penyelenggaraan bayat yang pertama sebagai awal berdirinya Jamaah Islam Ahmadiyah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam akan datang dan mencari Dajjal, lalu ia membunuhnya di Babulut. Sahih Muslim, bab 52 nomor 2138. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam sudah datang. La Mahdiya illa Isa. Tidak ada Mahdi kecuali Isa. Sunan Ibnu Majah, Darul Fikr, Jilid 2, halaman 362.